Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Friendly Frost yang berjudul Tumbal Tabrak Lari. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Hentikan! Aku minta hentikan! Bayangan mengerikan bersimbah darah itu menggerang. Teguh menganga. Berteriak saja ia tidak sanggup. Dia tidak tahu harus apa untuk menghentikan kengerian ini. Tumbal Tabrak Lari bagian 4. Setelah kejadian menabrak ibu dan anak, Teguh menjadi lebih pendiam. Di toko, bicara hanya keperluan pekerjaan kepada rekan sebayanya. Tidak ada basa-basi, termasuk ke Pak Yatno. Minggu demi minggu, Teguh menjalani aktivitas biasa di pekerjaannya. Nyaris tidak ada yang berbeda. Sampai kira-kira 1 bulan kemudian, toko mendapat order dari satu pengembang di perumahan baru. Dan itu bikin kewalahan. Selama seminggu, Teguh selalu pulang larut malam. Mungkin ini buah dari aksi terlarang yang dilakukan Teguh. Dijalani rutin oleh Pak Yatno sebelum dia ada. Pesanan besar ini membuat Teguh senang. Lelah tapi senang. Dia jadi tidak memikirkan kejadian buruk yang telah dia lakukan beberapa minggu lalu. Pak Yatno bilang bahwa kalau pesanan sudah diantar semua, Teguh akan mendapatkan bonus yang melebihi gajinya. Pesugihan pun memberikan hasil. Maka Teguh pun bisa melunasi 80% hutangnya. Problem itu tidak lama lagi akan menjadi masa lalu. Bonus itu membantunya. Dan gajian bulan depan dia tinggal menyisihkan sedikit untuk menutupnya 100%. Habis itu tidak ada beban. Bahkan dia mungkin tidak perlu lagi jadi alat pesugihan. Hari ini Teguh masih lembur. Padahal ini sudah beberapa hari setelah pesanan besar itu selesai diantarkan. Tetapi hari ini dia tidak mau pulang lebih awal. Entah, mungkin sudah terbiasa dia bekerja keras sampai larut malam. Selalu ada yang ingin diselesaikan agar esoknya tidak repot. Walau sering pulang malam, Teguh tidak khawatir dengan orang rumah karena istrinya sudah paham akan problem mereka. Selama istrinya tahu dia belum pulang karena bekerja, dia maklum. Soal kegilaan tabrak lari itu juga dia merahasiakannya dari sang istri. Dia berpikir itu untuk kerukunan. Rumah susun sudah amat sepi. Kadang masih ada yang duduk-duduk di beberapa sudut. Tapi malam ini Teguh nyaris tidak melihat siapa-siapa. Orang sepertinya istirahat lebih cepat hari ini. Aduh! Teguh ditabrak oleh anak kecil yang berlari dari arah berlawanan. Teguh kaget memang. Tiba-tiba saja ada anak kecil berlari malam-malam. Bisa saja anak ini menyelinap keluar rumah dan main-main di luar rumah. Teguh menengok ke anak itu yang berdiri di belakangnya. Teguh menatapnya. Dia ingat anak itu. Anak yang menemaninya saat dia melakukan tabrak lari. Teguh berjalan cepat ke tempat tinggalnya. Buru-buru membuka pintu. Dia merasakan sesuatu. Dia melihat ke bawah. Ada 2 sosok berdiri di sana. Dari siluet,
terlihat seperti seorang perempuan menggandeng anak kecil. Mereka menatap tajam ke arah Teguh. Teguh cepat-cepat masuk. Teguh cepat-cepat ke kamar. Lalu dia mendengar ada suara langkah dengan cepat berlari ke arah rumahnya. Tidak lama, pintunya berisik oleh suara tangan yang diusap-usap di arah pintu berkali-kali. Berikutnya, suara kuku digesek-gesek di pintu rumah Teguh. Tidak berhenti-berhenti, Teguh hanya terpaku ketakutan. Melihat ke jendela, Teguh juga bisa melihat siluet tangan anak kecil yang meraba-raba kaca rumah Teguh. Seperti mau bareng dengan suara tangan yang meraba di pintu, terus-menerus. "Tolong pergi, apa mau kalian?" ucap Teguh. Saat ketakutan, Teguh merasakan ada yang memegang tangannya. Dia menengok. Anak kecil bersinglet, bercelana pendek yang tadi menabraknya, kini terduduk di sampingnya. Hanya saja penampakannya beda. Batok kepalanya terbuka, berlumuran darah dan otak kelihatan. Dengan belatung terlihat mengerubuni. Lampu menyala. Bayangan mengerikan itu hilang. Teguh melihat istrinya yang menyalakan saklar. "Mas," ucap istrinya. Teguh melihat ke jendela. Tangan-tangan itu tidak ada lagi. Dia lalu bergegas ke kamar, melewati istrinya. Istrinya sempat menanyakan ada apa, tetapi Teguh tidak menjawab. Siang hari setelah malam mengerikan itu, Teguh dihantui oleh bayangan-bayangan itu. Dia mencoba untuk menghilangkannya, fokus pada pekerjaannya. Namun, dia kesulitan mengusir bayangan ngeri itu. Pikirannya malah makin menerawang ke belakang saat dia menabrak ibu dan anak itu. Teguh melirik ke lacinya. Dia membuka, ada koran di situ. Bukan koran hari ini. Koran di mana di situ ada satu berita kriminalitas soal tabrak lari beberapa minggu lalu. Yang korbannya adalah ibu dan anak. Teguh masih menyimpannya. Entah kenapa. Dia membuka koran, membaca lagi berita itu. Foto berita diambil di tempat kejadian perkara. Tempat bagian yang bersimbah darah yang dikaburkan. Satu hal yang tidak akan dilupakan dari isi berita itu adalah ibu dan anak itu berjalan kaki dari kota. Ditengarai mereka pulang kampung. Mereka kehabisan uang dan tidak sanggup untuk naik angkutan. "Mas Teguh, stok paku dan kawat galvisnya perlu dipesan lagi sepertinya. Takut minggu depan pesanan akan banyak." Rasti, salah satu pegawai di toko ini, bicara ke Teguh. Teguh mengembalikan koran itu ke laci dan buru-buru menutupnya. "Saya langsung ke supplier saja, Mbak," ucap Teguh. Teguh membawa pickup operasional ke supplier. Tentu bukan Colt hitam tua itu. Selepas mengambil beberapa stok yang diminta, Teguh mampir ke Ketok Magic Pak Santoso. Mobil diparkir di luar bengkel. Teguh mengetuk pagar seng yang bertuliskan Ketok Magic berwarna merah. Memanggil orang bengkel. Kalau datang tanpa perjanjian, maka tidak ada yang menunggu dan membuka pagar seng itu. "Cari siapa? Mau ketok?" Remaja dekil, kurus, bercelana pendek menghampiri Teguh. Sudah beberapa kali dia ke sini, tapi anak ini seolah tidak pernah ingat siapa dia.
Mau ketemu Pak Santoso, ucap Teguh. Lagi ngetok, jawab anak itu. Aduh, penting ini. Bilang ini soal Colt hitam, jawab Teguh. Anak itu diam. Dia membalikan badan kembali ke bengkel. Tidak lama Pak Santoso datang. Ada apa? Tanya Pak Santoso. Mau tanya-tanya soal Colt hitam, Pak, jawab Teguh. Kita duduk di warung kopi. Aku sekalian mau ngerokok, ajak Pak Santoso. Teguh pun mengikuti Pak Santoso. Sampai di warung kopi, mereka memesan minuman mereka masing-masing. Pak Santoso mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Coltnya belum kamu antar lagi. Teguh paham itu adalah sindiran. Dia sedikit menerka bahwa Colt hitam itu bahkan sudah amat sering bolak-balik masuk bengkel sebelum dia bekerja di toko Astana Karya. Yatno sudah cerita apa saja ke kamu? Tanya Pak Santoso. Ya, soal dulu dia berjuang dari nol dan mobil itu saksi jatuh bangunnya, ucap Teguh. Siapa yang dijatuhkan? Siapa yang jadi bangun? Pak Santoso santai sambil menghembuskan asap rokok. Teguh masih belum berani frontal mengenai apa yang terjadi sesungguhnya dengan Colt hitam itu. Sudahlah, aku tahu semua soal mobil itu. Apa yang dikerjakan oleh Yatno. Dia cerita apa saja, ucap Pak Santoso. Tetap saja Teguh masih ragu-ragu. Soal pesugihan, aku tahu semua, jawab Pak Santoso langsung. Teguh terdiam. Tampaknya sudah saatnya dia mengutarakan apa yang sesungguhnya dia ingin tanyakan. Dia cerita pengalaman pertama dia ikut pesugihan dan akhirnya jadi bikin dia punya modal bikin buat toko, ucap Teguh. Yatno cerita tidak gimana dia dapat toko sampai jadi kayak sekarang? Tanya Pak Santoso. Soal toko dia belum cerita, jawab Teguh jujur. Oh, ada yang belum dia ceritakan kepadamu. Setelah pesugihan pertama dia datang padaku dan aku sepakat bantu dia, jawab Pak Santoso. Bantu gimana? Tanya Teguh. Bantu beresin borok yang dia bikin lah. Kalau tidak ada aku, Colt itu tinggal kerangka sekarang. Entah sudah berapa orang yang mati, jawab Pak Santoso. Teguh 2 kali terlibat. Sekali dia yang mencari tumbal. Dia belum pernah mengkalkulasi kira-kira sudah berapa mayat berjatuhan. Aku juga dapat untung dari pesugihan Yatno. Dulu tidak seramai ini. Yatno bilang ini karena aku juga bantu dia. Sebenarnya waktu janjiannya cuma sekali saja. Tetapi Yatno tidak pernah merasa cukup. Pas dia pengen toko bangunan, darah pun harus tumpah lebih banyak. Terang Pak Santoso panjang lebar. Tumbal tabrak lari bagian 4 selesai. Kali ini Yatno akan melakukan dengan mantap. Tidak ada keraguan. Tumbal akan jatuh demi pencapaian yang lebih, demi toko yang dia idamkan. Colt hitam melaju kencang mengincar orang tidak bersalah di depannya. Tumbal tabrak lari bagian 5. Bayangan mayat di jalan masih membekas di kepala Yatno. Tabrak mati maut itu
tentu akan jadi peristiwa yang akan terekam terus di kepala Yatno selamanya. Apalagi dia adalah pelakunya. Yatno membersihkan darah di Colt hitam. Segera setelah tabrak lari pertama dia lakukan malam itu. Oh ya sobat horor, sedikit penjelasan ya. Jadi di tumbal tabrak lari bagian 5 ini kita kembali dari sudut pandang Pak Yatno. Oke, next. Saat mencuci mobil itu, Yatno ingin menyudahi saja mengantar pesanan. Selain lelah, bisa saja dia akan mengalami peristiwa yang sama, menabrak orang tidak bersalah. Tapi hari kedua setelah kejadian, dia diminta memperbaiki penyok oleh sang istri demi pekerjaan yang lebih berduit. Demi pendapatan yang wah, Yatno sudah memutuskan untuk mengambil tawaran mengantar bahan makanan dari laut. Dia melihat ke mobil penyoknya. Wajahnya memancarkan aura tidak percaya. Apa mungkin pekerjaan hina di malam itu, pekerjaan yang mencabut nyawa itu, dia akan mendapatkan tawaran emas? Sayangnya, Colt hitam itu ditolak untuk diperbaiki di beberapa bengkel dan ketok magic. Sekalinya ada yang mau, mereka mematok harga tinggi. Yatno sampai putus asa. Dia memikirkan untuk nekat membawa mobil itu buat ambil pesanan. Tetapi pasti akan dihadang polisi jika ketahuan. Yatno meminggirkan mobilnya. Dia sudah tidak tahu harus mencari bengkel mana yang mau memperbaikinya. Selang beberapa menit, dia mendengar suara motor mendekat. Pria kurus yang berusia sebaya dengannya turun dari motor itu, lalu mendekati mobil Colt tua Yatno. "Masih cari tukang ketok?" tanya pria itu. Yatno membuka pintu lalu turun dari mobil, merasa tidak sopan jika dia berbicara dari dalam. "Iya, Mas bisa bantu." Yatno lalu berdiri di depan mobil. Ingin pria itu melihat penyok di mobilnya lebih dekat. "Aku tidak tahu kenapa pada menolak. Apakah penyoknya terlalu dalam atau gimana?" tanya Yatno. "Tumbal, mereka tidak mau berurusan dengan tumbal," pria itu berkata. Wajah Yatno seketika kaget ketika pria itu mengatakannya. Dia tidak tahu kenapa kok tiba-tiba berbicara seperti itu. "Maksudnya bagaimana?" tanya Yatno. "Alah, bengkel-bengkel pada nolak karena tidak mau ikut-ikutan," terang pria kurus itu. "Ikut-ikutan apa?" tanya Yatno. "Sudahlah, aku bisa bedain penyok karena nabrak benda keras yang diam atau yang bergerak. Mobilmu tidak keduanya. Kelihatannya habis nabrak hewan. Dari penyoknya tidak mungkin cuma nabrak anjing. Paling mungkin nabrak rusa. Rusa mana ada di sekitar sini. Dan karena mustahil kamu nabrak rusa, aku tahu kamu itu habis nabrak apa atau habis nabrak siapa," terang pria kurus itu. Wajah Yatno berubah jadi gusar. Dia merasa diinterogasi. "Sudah, kamu tidak perlu cerita. Aku bantu perbaiki. Aku kerja di bengkel yang terakhir kamu datangi," ucap pria itu. "Ongkosnya berapa?" tanya Yatno. "Sesuaikan sajalah dengan uang yang kamu punya. Pokoknya aku minta satu hal. Bilang sama siapapun yang kamu kasih pesugihan kalau aku juga mau dapat rezekinya," ucap pria itu. "Baik,
aku bawa ke bengkel sekarang." Yatno tidak yakin apakah timbal balik dari tumbal itu bisa dibilang rezeki. Tetapi dia mengiyakan permintaannya. "Heh, jangan ke bengkel, bawa ke rumahku saja, kerjakan di sana," terang pria itu. "Ya sudah, ngomong-ngomong, kenalkan saya Yatno," ucap Yatno. "Santoso," ucap pria kurus itu yang ternyata bernama Santoso. Kehidupan Yatno pun berjalan lancar. Dia meninggalkan pekerjaannya dan fokus pada mata pencaharian barunya. Di sini dia mulai mendapatkan perbedaan pemasukan yang lebih signifikan dari sebelumnya. Bulan demi bulan berjalan, Yatno juga berhasil mengatur pemasukan dan keuangannya. Hidupnya mulai tenang. Setelah 1 kali tabrak lari, tidak ada lagi pesanan untuk cari korban lagi. "Tadi ada yang datang pagi mencari, Mas," istri Yatno berkata. "Siapa?" tanya Yatno. "Dia bilang namanya Priyo," jawab istrinya. Priyo adalah adik dari ayah Yatno. Dia memang tinggal tidak jauh dari Yatno. Namun Yatno belum pernah sekalipun mengunjungi omnya. Dia juga heran, kenapa omnya Priyo bisa tahu tempat tinggalnya. "Om Priyo titip pesan apa?" tanya Yatno. "Katanya disuruh mampir sekali-kali," terang istrinya. Beberapa hari setelah itu, Yatno mampir ke rumah pamannya. Penasaran, ada apa gerangan? "Loh, Yatno, tumben nih mau berkunjung," ujar omnya. "Iya om, saya sudah lama di kota tapi belum sempat kunjungan ke sini," jawab Yatno. "Kamu sendiri saja ke sini," jawab Om Priyo. "Iya, istri sedang sibuk di pasar," jawab Yatno. Seorang anak kecil usia sekitar 5 tahun masuk ke ruang tamu. Dia mendekati Yatno. "No, ini anak saya, Koko." Om Priyo meminta anaknya untuk bersalaman dengan Yatno. Koko menatap Yatno dengan tatapan asing. "Memang dia gini, suka malu-malu," terang Om Priyo. Om Priyo memang menikah di umur senja dengan perempuan yang setengah usianya. Dia lalu membawa anaknya ke ruangan lain. "Kamu ada kegiatan apa di sini?" tanya Om Priyo. "Aku sekarang tiap hari ambil hasil laut lalu diantar ke pasar, Om." "Om sendiri sibuk apa sekarang?" tanya Yatno. "Usaha kecil-kecilan, toko bangunan," jawab Om Priyo. "Loh, aku kira Om kerja kantoran," tanya Yatno. "Iya, dulu itu setelah menikah malah seperti dapat rezeki tambahan. Aku jadi lebih giat dan bersemangat. Sedikit menabung sampai ada modal sedikit. Aku pun buka toko bangunan," terang Om Priyo. "Ah, modalnya pasti gak sedikit lah," jawab Yatno. "Iya, lumayan lah. Tapi beneran, setelah menikah, istri dan Koko itu bikin semangatku selalu ada. Mereka sudah seperti jimatku." Mendengar jimat, Yatno melihat ke dirinya sendiri. Dia punya cara yang berbeda untuk mendapatkan pemasukan lebih untuk ditabung. "Om, waktu itu ke rumah, ada yang perlu saya ketahui?" tanya Yatno. Om Priyo memperbaiki duduknya. Dia menegakkan badan, mengambil nafas dalam-dalam. "Waktu itu aku mau bilang kalau ayahmu sakit. Aku tidak mau titip pesan dan kasih tahu kamu langsung. Tadinya mau ke rumahmu lagi tapi belum sempat." Mendengar berita itu, Yatno diam. Dia berpikir sejenak.
Lalu dia berbicara lagi. "Kok Om Priyo tahu tempat tinggal aku?" tanya Yatno. Om Priyo setengah kaget karena Yatno tidak tanya kabar lain soal ayahnya. "Aku waktu antar istri ke pasar beberapa kali lihat kamu di sana. Waktu Mas Cipto sakit, aku tanya-tanya orang pasar dan ada yang tahu rumahmu di mana," jawab Om Priyo. Tidak lama setelah beberapa obrolan, Yatno pulang. Sampai rumah dia memberitahu soal keadaan ayahnya dan tidak pernah membicarakan itu. Niat untuk mengunjungi ayahnya pun tidak ada di pikiran Yatno. Selang beberapa hari, saat Yatno baru selesai mengantar pasar, Santoso dengan motornya mendatangi. "Mas Santoso, ada kabar apa?" tanya Yatno. "Mana? Katanya kamu mau bagi-bagi hasil pesugihan. Belum banyak pesanan ke bengkelku sendiri," jawab Santoso. "Aku juga tidak pernah lagi cari tumbal, Mas," jawab Yatno. "Ya carilah, aku lagi butuh," terang Santoso. Yatno memikirkan sejenak soal permintaan Santoso. Dia juga lagi butuh tambahan ekstra. Tidak ada salahnya kan untuk mencari tumbal lagi. Oke, aku akan bantu. Kalau sudah ada penandanya, aku akan cari tumbal lagi," ujar Yatno yakin. Nah Sobat Horor, penasaran kan? Apakah Yatno akan terus-menerus mencari tumbal? Dan sebenarnya apakah konsekuensi yang akan dihadapi oleh Yatno, Teguh, dan Pak Santoso? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!